Halo, jumpa lagi bersama saya, Kosmas Jerry Anggoro, di channel YouTube saya yang selalu membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan fisika. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk membahas dan berdiskusi tentang gaya gesek. Nah, sebelum kita jauh memperdalam tentang gaya gesek, saya akan mengenalkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gaya gesek itu. Gaya gesek ini merupakan gaya yang timbul antara dua permukaan benda yang bersentuhan di mana arahnya berlawanan dengan arah gerak benda dan dikerjakan oleh permukaan benda yang lain. Nah, kalau kita tunjukkan dengan contoh berikut, ada sebuah balok yang diletakkan di atas permukaan lantai kasar, kemudian balok ini ditarik oleh gaya F. Nah, kira-kira kemana arah dan besar gaya geseknya? Nah, untuk mengerjakan kasus tentang gaya ini, langkah pertama yang dilakukan adalah gambar terlebih dahulu semua gaya-gaya yang mungkin ada dalam benda ini, atau yang dialami benda ini. Pertama, benda di atas permukaan bumi berarti dia akan mengalami gaya tarik gravitasi arahnya ke pusat bumi, ya kan? Dengan besar massa kali gravitasi. Nah, karena dia ditarik ke kanan, maka menurut definisi tadi, gaya gesek itu gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan benda yang bersentuhan, di mana arahnya berlawanan dengan arah gerak benda dan dikerjakan oleh permukaan benda yang lain. Kalau kita perhatikan di sini, ada dua benda. Benda pertama yaitu balok, yang kedua adalah lantai. Ya kan? Ketika balok ini bergerak ke kanan, maka lantai akan memberikan gaya gesek yang arahnya ke kiri. Jadi balok ini akan mengalami gaya gesek yang arahnya ke kiri, sehingga nanti balok ini akan ketika ditarik ini akan dilawan oleh gaya gesek karena permukaan lantainya kasar, begitu. Nah, jadi arahnya ke kiri. Sedangkan untuk gaya normalnya yaitu dari lantai ke balok, dia tegak lurus terhadap lantai. Nah, ini kira-kira gambar gaya-gaya yang bekerja pada balok pada kondisi ini ya, gitu. Nah, tapi kita akan fokus untuk menganalisis pada gaya gesek ini. Nah, gaya gesek sendiri itu ada dua, kalau kita tahu ya, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Nah, tapi secara umum gaya gesek itu bergantung pada gaya normal, berapa besar gaya normal, dan sifat permukaan benda. Nah, sifat permukaan benda ini disebut koefisien gesek atau diberi simbol sebagai mu. Ya, bentuknya seperti ini. Bacanya mu, yaitu menunjukkan tingkat kekasaran permukaan suatu benda. Nah, benda yang lain yang memberikan gaya gesek ini kan lantai. Berarti mu ini nanti mu-nya lantai itu. Gitu. Nah, secara matematis, karena gaya gesek ini tergantung dari gaya normal dan kekasaran atau sifat permukaan benda, maka gaya gesek itu sama dengan mu dikali gaya normalnya. Nah, yang mungkin perlu berubah adalah gaya normalnya ini tergantung situasi atau kondisi benda itu. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang gaya normal. Jadi nanti kita harus menganalisis dulu gaya normalnya berapa, baru kita bisa tentukan berapa besar gaya geseknya. Gitu. Nah, kalau kondisi seperti ini berarti gaya normalnya sama dengan gaya berat. Gitu kan? Sehingga nanti gaya geseknya ya tinggal mu dikali gaya beratnya atau M kali G. Gitu. Nah, karena gaya gesek itu terdiri dari gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis, nah kita dapat membedakan untuk gaya gesek statis itu bekerjanya saat apa dan kinetik saat kapan. Untuk gaya gesek statis itu didefinisikan sebagai gaya gesek yang bekerja pada benda saat diam hingga tepat akan bergerak. Jadi ketika benda diam dan tepat akan bergerak, gaya gesek statis yang bekerja. Sedangkan gaya gesek kinetis itu gaya gesek yang bekerja pada saat benda itu sudah bergerak. Begitu. Nah, kalau kita cermati, jika Anda menarik sebuah benda yang berada di permukaan lantai yang kasar secara perlahan,
maka Anda akan merasakan seperti ada yang menahan benda, betul kan? Nah, permukaan kasar ini akan mengakibatkan terjadinya gesekan antara dua permukaan, antara benda dan lantai, yaitu permukaan benda dan lantai, ya, permukaan benda dan permukaan lantai. Nah, gaya gesek statis ini memiliki kecenderungan untuk melawan gaya luar agar benda tetap diam. Nah, oleh karena itu, gaya gesek statis besarnya sama dengan gaya yang akan menyebabkan benda bergerak, tapi arahnya berlawanan. Nah, itu gaya gesek statis ya, sifatnya begitu. Nah, jika gaya penyebab gerak benda terlalu besar, jadi kalau gaya luarnya itu terlalu besar, maka gaya gesek statis tidak akan mampu lagi menahan benda tersebut, dan benda akan mulai bergerak. Nah, sehingga besarnya gaya gesek statis ini mulai dari 0 sampai maksimumnya, yaitu mu statis dikali N itu tadi. Jadi mulai dari 0 sampai maksimumnya. Gitu. Nah, saat benda bergerak, maka Anda akan lebih ringan menarik benda tersebut karena gaya gesek yang bekerja bukan lagi gaya gesek statis, melainkan gaya gesek kinetis. Jadi saat benda sudah bergerak, maka yang bekerja adalah gaya gesek kinetiknya. Nah, untuk memahami lebih jelas tentang kasus ini, maka kita akan masuk ke contoh soal berikut. Sebuah balok bermassa 50 kg diam di atas permukaan lantai kasar dengan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Jika tingkat kekasaran lantai dinyatakan dengan koefisien gesek sebesar 0,5, tentukan apakah balok atau benda itu bisa bergerak atau tidak jika ditarik dengan gaya horizontal sebesar A, F-nya 120 Newton, B, F-nya 250 Newton, dan C, F-nya 260 Newton. Nah, langkah pertama, syarat untuk benda bergerak dari keadaan diam pada permukaan lantai kasar adalah F, gaya luar itu harus lebih besar dari F statis. Gitu kan? Nah, oleh karena itu, kita perlu menghitung terlebih dahulu nih berapa besar gaya gesek statis berdasarkan informasi soal ini. Nah, maka sebelum kita menghitung, kita perlu tahu dulu kira-kira gaya normalnya berapa, lalu keadaan bendanya seperti apa menurut cerita soal ini. Karena balok ini berada di permukaan lantai kasar, berarti gambar pertama kan begini. Lalu balok ini nanti akan mendapatkan gaya luar. Gaya luar itu artinya gaya yang kita berikan terhadap balok ini. Jadi bukan dihasilkan oleh balok itu sendiri. Nah, ini nanti yang akan divariasi mulai dari 120, 250, 260. Nah, kira-kira bisa bergerak nggak kalau dari ketiga gaya ini? Atau dari ketiga gaya ini, mana yang bisa menggerakkan balok itu? Gitu. Nah, tentu kita perlu gambar dulu semua gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama, gaya beratnya. Arahnya ke pusat bumi, persamaannya massa kali gravitasi kan. Lalu gaya normalnya, dia tegak lurus terhadap lantai, ya kan? Kemudian karena dia ditarik ke kanan, berarti gaya geseknya akan melawan dari arah gerak benda, yaitu ke kiri. Nah, kalau sudah begini, kita bisa menghitung sekarang. Kalau kita perhatikan di sumbu Y ini kan keadaannya setimbang. Nah, nanti benda ini kan akan bergerak ke kiri kanan. Artinya resultan gayanya tidak sama dengan 0 untuk yang arah kiri kanan. Nah, tapi untuk arah sumbu Y, balok ini tidak akan bergerak naik turun kan? Dia hanya bergerak kiri kanan. Berarti yang searah sumbu Y ini akan setimbang atau resultan gayanya sama dengan 0. Berarti N normalnya ini akan sama dengan gaya beratnya itu. Berarti F geseknya kan mu dikali N ya. Nah, kalau kita kasih koordinat kartesian berarti yang searah sumbu X itu kan F gesek dengan F luar. Lalu yang ke arah sumbu Y ini kan ada gaya normal dan gaya beratnya. Gitu. Nah, yang ke arah sumbu Y ini dia setimbang atau resultan gayanya 0. Karena benda ini tidak bergerak ke sepanjang sumbu Y, tapi dia bergerak sepanjang sumbu X. Kalau gaya ini, salah satu dari ketiga gaya ini mampu menggerakkan benda itu. Kan gitu. Nah, maka karena benda tidak bergerak pada sumbu Y, ini tadi sudah saya katakan ya,
maka total gaya pada arah sembunyi sama dengan 0. Sehingga gaya normal sama dengan gaya beratnya. Nah, ini kesimpulannya tadi. Nah, berarti kita akan mulai untuk menghitung besarnya gaya gesek statis tadi. Nah, sekarang kita akan menghitung besarnya gaya gesek statis. Gaya gesek statis kan mu s dikali gaya normalnya. Karena di sepanjang sumbu Y itu resultan gayanya 0, maka N sama dengan gaya beratnya. Berarti N ini saya bisa ganti dengan massa kali gravitasi. Sehingga kita peroleh mu-nya adalah 0,5, masanya 50 kg, gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Sehingga totalnya 0,5 kali 50 dikali 10, yaitu 250 Newton. Nah, dari hasil ini kita sudah bisa menentukan sebenarnya gaya mana aja yang bisa menggerakkan balok ini, kan gitu. Nah, kemudian untuk soal A, jika balok ditarik dengan gaya F sama dengan 120 Newton, maka kita bisa mengambil kesimpulan karena 120 Newton ini kurang dari 250 Newton, artinya gaya luar ini lebih kecil daripada gaya gesek. Nah, karena gaya luarnya lebih kecil dari gaya gesek, berarti balok itu belum bergerak. Kan gitu. Gitu ya. Nah, kemudian yang B, jika balok ditarik dengan gaya 250 Newton. Nah, karena 250 Newton, ya gaya luarnya ini kalau 250 Newton itu sama dengan besar gaya geseknya yaitu 250 Newton, artinya gaya luar F ini sama besar dengan gaya gesek statis. Maka balok ini juga belum bisa dikatakan bergerak. Tapi pada posisi ini, yaitu pada kondisi gaya geseknya statis ini sama dengan gaya gesek atau gaya luar ya, gaya luar, maka dapat dikatakan gaya gesek statis ini yang bekerja adalah gaya gesek maksimum. Gitu. Nah, pada kondisi ini balok itu tepat akan bergerak. Jika gaya luar F ini lebih besar sedikit aja, maka balok ini sudah pasti bergerak. Gitu. Nah, untuk yang keadaan C, jika balok ditarik dengan gaya F sama dengan 260 Newton, berarti 260 Newton kan lebih besar dari 250. Artinya gaya luar ini lebih besar dari gaya gesek statis. Maka balok bisa dikatakan bergerak. Nah, pada saat kondisi bergerak, yang bekerja bukan lagi gaya gesek statis nanti, tapi gaya gesek kinetisnya. Nah, ini saya pikir contoh untuk menganalisis tentang gaya gesek ya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, ada beberapa soal latihan di slide sebelumnya, di slide setelah ini ya. Nah, nanti kita akan masuk ke sana. Oke, kalau ini kalian sudah betul-betul bisa memahami, kita akan lanjutkan ke soal berikut, yaitu soal latihan. Sebuah benda memiliki massa 10 kg berada di atas meja dengan nilai koefisien gesek statis permukaan meja itu 0,8. Jika benda tersebut ditarik oleh gaya 70 Newton dan nilai percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram, apakah benda tersebut bergerak atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, maka kita bisa uji ya berapa besarnya gaya gesek statis, lalu apakah lebih besar dari gaya luar atau tidak, gitu. Nah, untuk mengerjakan soal ini silakan nanti rekan-rekan bisa pause sementara video ini sebelum kalian melihat pembahasannya. Sehingga nanti kalau sudah selesai baru bisa masuk ke pembahasan lalu dicocokkan apa yang sudah kalian kerjakan dengan pembahasan di video ini. Baik, jika sudah selesai mengerjakan, maka kita akan masuk ke pembahasan untuk contoh soal yang kedua ini. Pertama yang diketahui, masanya kan 10 kg, mu S-nya 0,8, F-nya ya, F-nya adalah 70 Newton dan gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram. Gitu. Nah, ini ada spasinya ya, bukan nyambung ini. Nah, yang ditanyakan adalah apakah benda itu bergerak atau tidak. Nah, pertama yang perlu kita uji,
karena benda ini ada di permukaan meja yang datar tanpa ada gaya lain kecuali gaya luar 70 Newton ini, berarti gaya beratnya dia menuju ke pusat bumi dan permukaan meja akan memberikan gaya normal, ya kan, karena dia ditekan oleh gaya gravitasi, maka meja akan melawan dengan gaya normal. Nah, berarti ini contoh ini hampir mirip dengan penjelasan tentang gaya normal di penjelasan pertama ya. Berarti pada keadaan ini gaya normalnya akan sama dengan gaya beratnya. Sehingga F statisnya kita bisa hitung, yaitu karena normalnya sama dengan mg, berarti 10 kg dikali gravitasinya 10 ya Newton per kilogram, maka 100 Newton, ya kan. Kemudian F statisnya kita bisa hitung, yaitu 0,8 dikali 100, yaitu 80 Newton. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan karena F statisnya itu lebih besar dari F gaya luarnya, maka benda tidak bergerak. Gitu. Oke, soal yang kedua. Sebuah benda memiliki massa 15 kg berada di atas meja dengan nilai koefisien geser statis 0,8. Jika benda tersebut ditarik dengan gaya 125 Newton, percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram, apakah benda tersebut bergerak atau tidak? Nah, kira-kira bergerak atau tidak? Maka silakan rekan-rekan untuk mulai mengerjakan soal ini, bisa di pause sebentar videonya, kemudian jika sudah selesai boleh diklik untuk melanjutkan video untuk melihat pembahasannya. Baik, langsung kita bahas. Yang pertama yang diketahui adalah massanya 15 kg, F luarnya 125 Newton, gaya geser statisnya 0,8 dan gravitasinya 10 Newton per kilogram. Artinya 1 kg dapat 10 Newton, kan gitu. Berarti kalau 15 kg ya 15 kalinya 10. Nah, itu gaya normalnya nanti, atau gaya beratnya ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah benda ini bergerak atau tidak? Jawab. Kita mulai untuk melihat, karena pada kondisi ini ketika benda diletakkan di atas meja itu berarti dia tidak akan bergerak sepanjang sumbu Y. Nah, dia akan bergerak sepanjang sumbu X atau sumbu mendatar ya. Maka kita dapat simpulkan menurut contoh di awal tadi bahwa gaya normalnya akan sama dengan beratnya, yaitu massa kali gravitasi. Nah, karena gravitasinya 10 Newton per kilogram, yang artinya setiap 1 kilogram benda dapat gaya tarik sebesar 10 Newton, maka kalau 15 kilogram, ya 15 kalinya, yaitu 150 Newton. Nah, F statisnya kita dapat hitung dengan persamaan ini, mu S-nya 0,8 dan normalnya 150 Newton. Maka diperoleh 0,8 kali 150, yaitu 120 Newton. Nah, sehingga kita dapat ambil kesimpulan gaya gesek statisnya ini lebih kecil daripada gaya luar. Atau gaya luar ini lebih besar dari gaya gesek statis. Maka benda ini bergerak. Oke, demikian pembahasan tentang gaya gesek. Untuk level kalian saya pikir cukup untuk analisis seperti ini dulu ya. Dan saya harap video ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kalian dalam belajar dan membantu kalian untuk mempermudah memahami konsep fisika. Sekian dan terima kasih.